Ormas-ormas Islam di Kota Semarang mengikuti fatwa ulama mengatakan bahwasanya sesatnya Syiah. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama, rukun, ragam, sepadan. Saudaraku, sebagai ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang yang demikian syarat dengan penduduk 1,5 juta jiwa, tentunya memiliki etnik dan budaya yang begitu beragam. Selain kaya dengan etnik dan budayanya, Kota Semarang juga dihuni oleh masyarakat yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda pula. Selain berbeda agama, juga banyak pula perbedaan pemahaman keagamaan. Salah satu komunitas masyarakat di Kota Semarang yang berbeda dengan pemahaman keagamaan yang lainnya adalah kaum Syiah. Syiah di Kota Semarang sudah begitu tumbuh kembang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah lama mereka mengakar menjadi satu dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah Semarang bagian utara. Di sana terdapat masjid dan kaum Syiah yang disebut dengan Masjid Nurul Thaqalain. Kemudian juga ada di daerah Gayam Sari dan daerah Pedulungan. Ada 250 jiwa kaum Syiah di Kota Semarang. Saudaraku sekalian, ada sebuah tradisi perayaan kaum Syiah yang kerap kali diadakan setiap tahun oleh mereka, mengundang berbagai macam polemik tentunya dari mereka-mereka yang tidak mau memahami atau mengakui adanya perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman keagamaan, perbedaan madhab, dan perbedaan yang lainnya. Tentunya ini sangat mengganggu dan membuat gaduh Kota Semarang. Umat Syiah melaksanakan berbagai macam kegiatan, apakah itu Idul Qadir, dan tentunya yang paling terkenal, mereka kerap melaksanakan kegiatan peringatan ritual Asyura, tepatnya 10 Muharram pada setiap tahunnya. Namun, dalam 7 tahun ini, di Kota Semarang, mereka tidak mulus saja melaksanakan kegiatan, karena ada sekelompok masyarakat Muslim yang menentangnya, yang menolaknya, yaitu sebuah organisasi yang lebih dekat dengan FUIS, Forum Umat Islam Semarang, yang sebetulnya afiliasinya adalah kepada Jamaah Ansarus Syariah, yang dulu sebelum munculnya Jamaah Ansarus Syariah bernama Jamaah Ansarut Tauhid. Mari kita lihat rekaman aksi penolakan mereka. Dan para tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah Masjid Al-Muqarrabin atau Beruang Dalam Barat nomor 13, kami dari Forum Ormas Islam di Kota Semarang mengikuti fatwa ulama mengatakan bahwasanya sesatnya Syiah. Takbir. Allahu Akbar. Dan kita umat Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah mencintai NKRI. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sampai NKRI yang telah utuh dihancurkan oleh Syiah laknatullah. Syiah kita ketahui bersama, sahadatnya beda, rukun Islamnya beda. Ya, dia dalam rukun Islamnya ada mengenal al-wilayah. Di sini mereka mengharuskan untuk menjadi pemimpin, ya. Jadi kalau dalam bahasanya khilafah. Kalau kita benci HTI, ini juga lebih bahaya. Syiah sebagaimana di Sampang, kaum muslimin di Banten. Takbir. Saudara sekalian, semintas tadi kita lihat rekaman dari aksi penolakan tersebut. Ada 3 hal yang nampaknya bisa kita catat untuk kita jadikan tema dalam pendekatan pemahaman moderasi beragama. Yang pertama adalah
masih ada upaya belum memahami adanya perbedaan terhadap keyakinan. Yang kedua, masih belum adanya upaya memahami perbedaan madhab. Dan yang ketiga, masih ada syarat dibumbui adanya politik identitas. Oleh karenanya, ini sungguh perlu kita atasi. Sebagai agen moderasi beragama, sebaiknya terbuka terhadap dialog, terbuka terhadap curhatan dari manapun, dan kalau bisa menggali opsi sedalam-dalamnya sehingga bisa terkuak apa sebetulnya yang dikehendaki keduanya sehingga memunculkan kesepakatan. Sehingga pada tanggal 31 Agustus hari Senin, salah satu perwakilan atau pemuka kaum Syiah datang ke FKUB Kota Semarang mengadukan perihal ini dan menginginkan adanya proses mediasi. Kami tanggapi dan kami akan berusaha untuk menjalankannya. Silakan, mari kita dengarkan salah satu curhatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurfalis, perwakilan dari masyarakat Syiah 12 Imam Kota Semarang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami berkunjung ke kantor FKUB Kota Semarang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 pada pukul 2.30. Kami datang ke kantor FKUB dan ditemui oleh Sekretaris FKUB Bapak Syarif Hidayatullah. Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut, kami mengadakan pembicaraan berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 berkaitan tentang penolakan tentang acara Asyura yang diperingati oleh masyarakat Syiah merupakan rutinitas tahunan, dan pada waktu itu kami mendapatkan demo-demo penolakan yang berefek sangat tidak bagus, tidak baik sekali. Dalam kesempatan berbahagia ini kami mempercayakan permasalahan ini kepada FKUB karena FKUB merupakan perangkat keragaman umat beragama di Kota Semarang yang harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik-konflik kecil yang ada di Kota Semarang yang kalau tidak cepat-cepat diselesaikan akan berakibat fatal. Saudaraku sekalian, setelah kita mendengarkan testimoni, curhatan dari teman-teman dari kelompok Syiah ini, tentunya kita juga perlu mendengar ungkapan testimoni dari teman-teman penolaknya. Apakah dari Fuis atau mungkin dari yang disebut dengan Jamaah Ansarus Syariah. Namun tentunya sebelum melangkah ke kelompok yang menolaknya secara langsung, kita perlu mendengar testimoni dari salah satu ex napi teroris di Kota Semarang yang akan memberikan pandangannya terhadap kelompok yang berbeda dari mereka. Kita bisa mendengar bagaimana beliau menyampaikan terkait masalah Syiah dan juga terhadap Ahmadiyah. Mari kita dengarkan. Saya susu tanpa gula. Tanpa gula. Ya. Mengenai masalah Syiah dan Ahmadiyah, memang kita akui bahwa Syiah dan Ahmadiyah adalah beda akidah dengan kita, tapi dari wujud keberagaman bahwa Syiah dan Ahmadiyah kita sangat menghormati, supaya Syiah dan Ahmadiyah pun juga menghormati. Jangan sampai Syiah dan Ahmadiyah itu memancing kerukunan umat beragama sehingga timbul satu ketidaksukaan kepada umat lain sehingga menjadikan keadaan yang tidak baik, sehingga terwujudlah suatu gesekan-gesekan yang itu mengganggu keamanan di negeri. Nah, saudaraku,
Setelah kita mendengar bagaimana testimoni tadi, bagaimana pendapat Anda? Tentunya kita sebagai agen moderasi beragama jangan patah arang. Kita harus terus berjuang. Kita gali opsi-opsi dari mereka. Kita gali berbagai macam pendapat dari mereka. Kita gali dari keluhan-keluhan mereka. Sehingga kita dapatkan jalan keluar. Kita dapatkan kesepakatan. Ini masih panjang jalannya. Karena isu Syiah ini bukan hanya di bumi Indonesia. Di belahan bumi yang lain, isu ini begitu hangat dan terasa panas dalam event-event tertentu, dalam momen-momen tertentu. Jika kemudian di dunia internasional terjadi peperangan yang terkait dengan masalah politik dan kepentingan negara, pengusung Syiah dan Sunni, tentunya kita pun Indonesia kena imbasnya. Maka perbanyaklah pengetahuan kita, wahai saudaraku, agen moderasi beragama. Dan kita juga berupaya keras selalu membuka ruang dialog, membuka ruang pembauran, sehingga Indonesia yang menjadi rumah besar dari berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan dan kepercayaan, menjadi rumah yang aman untuk dihuni. Kita tahu pepatah yang sering kita sebutkan, tak kenal maka tak sayang. Mangan, urak mangan, sepenting kumpul. Itulah pentingnya kita berkumpul, bernaung bersama di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan masyarakat semakin rukun dan kita mengupayakan kerukunan tersebut. Kita berikan pemahaman kepada mereka akan keberagaman. Dan juga kita harus berusaha keras memberikan pemahaman kepada mereka bahwa satu sama lain di negeri ini adalah sepadan. Tidak ada diskriminasi. Kita sepadan sebagai masyarakat Indonesia yang bisa menikmati kekayaan alam di negeri ini. Dan juga bebas untuk melaksanakan ibadah dan keyakinan serta kepercayaan masing-masing. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama.